Halo, selamat datang di modul Etika Profesi dan Bisnis pertemuan kedua dan ketiga, dengan topik pengertian etika profesi, profesionalisme dan kode etik. Tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat menganalisa nilai-nilai, norma, etika dan hukum dalam bidang teknologi informasi. 1. Etika. Kata etik atau etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya karakter, watak kesusilaan atau adat. Karakter adalah kualitas yang dimiliki seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Kualitas ini tidak muncul dengan sendirinya dalam diri seseorang tersebut. Lalu dari mana dan bagaimana karakter ini muncul atau didapatkan atau peroleh? 1. Faktor keturunan. 2. Faktor lingkungan. 3. Faktor kebiasaan. Contoh, jika seseorang dilahirkan dari keturunan baik-baik, dibesarkan dalam lingkungan baik-baik, dan memiliki kebiasaan yang baik-baik, maka pada umumnya ia akan menjadi orang yang baik, memiliki karakter sebagai orang yang baik. Contohnya pemarah atau penolong. Watak adalah kondisi kejiwaan yang bisa bawaan lahir atau terbentuk sejak kecil, yang menentukan sikap manusia dalam menghadapi suatu situasi, atau watak berasal dari bawaan sejak lahir, di mana ketika personal itu dilahirkan maka dia telah memiliki satu watak atau suatu sikap yang mendasar yang ada pada dirinya. Kesusilaan atau adat adalah membimbing, memandu, mengarahkan, dan membiasakan seseorang atau sekelompok orang untuk hidup sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan sosial profesi itu sendiri. Etika profesi dalam hal ini jelas sangat diperlukan di satu sisi untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan keahlian. Etika dan estetika. Etika disebut juga dengan filsafat moral. Kenapa? Karena merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang praksis tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Dan tindakan manusia itu ditentukan oleh bermacam-macam norma. Norma dibagi lagi menjadi norma hukum, norma moral, norma agama, dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundang-undangan. Norma moral berasal suara batin dan etika. Norma agama berasal dari ajaran agama. Norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari. Estetika adalah suatu ilmu yang memberikan suatu penilaian tentang keindahan. Misalnya perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang itu terpuji atau tidak terpuji. Persamaan etika dan etiket. Menyangkut atau berhubungan dengan perilaku manusia, istilah tersebut digunakan atau dipakai untuk manusia. Keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma terhadap perilaku manusia. Misalnya apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Oleh karena sifatnya normatif, maka kedua istilah tersebut sering dicampur adukan. Sedangkan, perbedaan etika dan etiket. Etika, niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak, pertimbangannya baik atau buruk sebagai akibatnya. Tidak terbatas hanya dalam cara melakukan sebuah perbuatan, tetapi memberi norma dalam perbuatan itu sendiri. Selalu berlaku walaupun di luar pergaulan, artinya tidak orang lain. Misalnya meminjam barang, harus dikembalikan walaupun pemiliknya sudah lupa. Etiket, menyangkut cara melakukan perbuatan manusia, menunjukkan cara yang tepat atau cara yang diharapkan oleh suatu kalangan tertentu. Hanya berlaku untuk pergaulan formalitas lahiriah, tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan. Etika dan ajaran moral. 1. Etika perlu dibedakan dari moral. 2. Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat dalam sekelompok manusia. 3. Ajaran moral mengajarkan bagaimana manusia atau orang harus hidup, tentang apa yang bernilai dan apa yang menjadi kewajiban manusia. Sedangkan 4. Etika merupakan ilmu tentang norma, nilai,
dan merefleksikan ajaran moral artinya tidak hanya melaporkan pandangan moral, tetapi menyelidiki bagaimana pandangan moral yang sebenarnya. Pluralisme moral diperlukan karena satu pandangan moral yang berbeda-beda karena adanya perbedaan suku, daerah budaya, dan agama yang hidup berdampingan. 2. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur dan nilai kebutuhan masyarakat yang akibatnya menantang pandangan moral tradisional. 3. Berbagai ideologi menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup. Etika sosial dibagi menjadi 1. Sikap terhadap sesama. 2. Etika keluarga. 3. Etika profesi, misalnya etika untuk dokumentalis, pialang informasi. 4. Etika politik. 5. Etika lingkungan hidup, serta 6. Kritik ideologi. Pengertian profesi. Profesi berasal dari bahasa Latin professio, yang mempunyai dua pengertian yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Dalam arti luas kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu, yang dicapai melalui penguasaan dan pengetahuan yang luas, dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. 3 ciri utama profesi. 1. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi. 2. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan. 3. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. 3 ciri tambahan profesi. 1. Adanya proses lisensi atau sertifikat. 2. Adanya organisasi. 3. Otonomi dalam pekerjaannya. Profesionalisme. Menurut Wikjo Subroto, tahun 1999, profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut. Dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama, yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Ciri-ciri profesionalisme diantaranya. 1. Punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. 2. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Pengertian etika profesi. Etika profesi adalah aturan yang dijalankan untuk menjalankan profesinya secara profesional, memiliki profesionalisme. Jenis etika. 1. Etika deskriptif adalah etika yang berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. 2. Etika normatif adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. 10 perintah untuk etika komputer dari Institut Etika Komputer diantaranya. 1. Jangan menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. 2. Jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain. 3. Jangan mengintip file orang lain. 4. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. 5. Jangan menggunakan komputer untuk bersaksi dusta. 6. Jangan menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum kamu bayar. 7. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. 8. Jangan mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kamu sendiri. 9. Pikirkanlah mengenai akibat sosial dari program yang kamu tulis. 10. Gunakanlah komputer dengan cara yang menunjukkan tenggang rasa dan rasa penghargaan. Pengertian kode etik. Kode etik merupakan aturan-aturan susila atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh para anggota yang tergabung dalam suatu kumpulan atau organisasi profesi. Kode etik merupakan suatu bentuk persetujuan bersama
yang timbul secara murni dari diri pribadi para anggota. Kode etik merupakan serangkaian ketentuan dan peraturan yang disepakati bersama guna mengatur tingkah laku para anggota organisasi. Sifat dan orientasi kode etik hendaknya 1. Singkat, 2. Sederhana, 3. Jelas dan konsisten, 4. Masuk akal, 5. Dapat diterima, 6. Praktis dan dapat dilaksanakan, 7. Komprehensif dan lengkap, dan 8. Positif dalam formulasinya. Orientasi kode etik hendaknya ditujukan kepada 1. Rekan, 2. Profesi, 3. Badan, 4. Nasabah atau pemakai, 5. Negara, dan 6. Masyarakat. 3. Fungsi dari kode etik profesi adalah 1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.